Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita lihat terlebih dahulu di sekitar kita. Bapak mau cek kerapian dan kebersihan di sekitar kita. Coba lihat dulu, kalau ada sampah diambil, bersihkan. Silakan. Nah, selanjutnya kepada ketua kelas silakan berdoa untuk teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Baiklah, mari kita berdoa untuk mulai pelajaran kita. Doa mulai. Doa saya udah Pak. Setelah ini maka kita akan Bapak absensi dulu kehadiran siswa ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Ya. Ya. Sesuai dengan instruksi Bapak minggu kemarin bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup di rumah? Belum? Udah Pak. Instruksinya kemarin disuruh belajar terlebih dahulu. Hari ini kita pemaparan materinya. Nah, ini ya materi kita ya tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran ini siswa memahami tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian siswa memahami dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi ya. Nah, Ajis, apa yang Anda Ajis? Ya Pak. Apa yang Ajis lihat dari gambar tersebut? Buah. Terus? Ajis? Buah. Pengelompokan buah berdasarkan jenisnya atau SP-nya Pak. Kalau ini, kalau Anggun apa yang bisa Anggun? Ya, kita bisa lihat di sana ada buah. Saya Pak, langsung pengen. Pengen? Iya, kita beli Bu. Bisa kita lihat di sana ada buah mangga, ada buah apalagi tuh? Buah naga, buah jeruk. Iya. Iya, ada ibu-ibunya. Ada yang kenal nama ibu-ibunya enggak? Bibit sahabat Pak. Oh, bisa. Iya. Di sana anak-anak kita bisa melihat ada tumpukan-tumpukan buah-buahan, ada buah mangga, buah jeruk, buah kemudian salak, dan di sebelah kanannya teman lihat, anak-anak lihat. Di sana ada, bukan ya, di sebelah kanan ya. Jangan fokus ke ibu-ibunya. Sebelah kanan anak-anak bisa lihat di sana ada minuman. Kira-kira kenapa harus dikelompokkan ya? Karena yang sebelah bawah yang sebelah minuman soda. Enggak gini ya. Kenapa? Ya. Ya, anak-anak dia dulu sebentar. Kenapa buah-buahan harus dikelompokkan? Agar mudah mengetahui jenis. Iya, benar sekali ya, Jesse, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Ya. Pengelompokan agar lebih mudah pembelinya lebih mudah memilih, dan dengan adanya pengelompokan kita tidak kesulitan dalam memilihnya. Sebelah kanan itu ada minuman. Nah, itu minuman itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, kita tahu lebih dahulu yuk apa itu pengelompokan, kenapa harus pengelompokan. Dan pada makhluk hidup itu perlu pengelompokan juga nggak kira-kira? Perlu. Sama seperti kasus dia di sini ya. Lanjut kita ke pembahasan tentang pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Kita garis bawahi, klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan cirinya ya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama mempermudah dalam mempelajari
mengenali dan membandingkan makhluk hidup. Jadi penemuan-penemuan para peneliti itu dengan adanya pengklasifikasian maka akan lebih mudah ya. Kemudian yang kedua, mempermudah identifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Selanjutnya, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada 3 hal. Yang pertama apa, Jum? Pertama, Itu di kapan tadi? berdasarkan kesamaan dan perbedaan makhluk hidup. Ya, yang kedua adalah apa? Berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat-alat tubuh atau akar. Dan yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kemudian kita lanjut tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan ke dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat, mulai dari yang kelompok yang terbesar hingga kelompok yang terkecil. Atau kita menyebutnya dengan nama takson. Bila semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Ingat itu ya. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Dalam ilmu biologi, pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup ini dinamakan dengan ilmu taksonomi. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup diperlukan metode penamaan pada makhluk hidup. Kita menyebutnya dengan nomenklatur. Untuk memberi nama organisme atau kelompok tertentu, tujuan penamaan tersebut adalah membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Seperti contoh di awal tadi ya, kita dapat membedakan mana kelompok mangga, mana kelompok buah salak. Kemudian menyusun hubungan kekerabatan antar kelompok. Dan yang ketiga, memudahkan dalam mengenali ciri-ciri kelompok. Dan yang keempat, menunjukkan tingkatan takson dalam taksonomi. Nah, ini adalah namanya taksonomi. Taksonomi itu ada di hewan dan tumbuhan. Kita lihat yang membedakan antara hewan dan tumbuhan di sana hanya di filum. Kalau di hewan filum, kalau di tumbuhan itu divisio. Jadi kita sama-sama ya, di awal itu kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Spesies merupakan takson yang terendah dan yang tertinggi adalah kingdom. Nah, untuk mempermudah kita memahami tentang tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan, kita menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. Coba ulangi sebelah sini. KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. Ya. Jadi K itu kingdom, V itu filum, C itu kelas, O itu apa? Ordo, F itu family, dan G itu genus, dan S itu spesies. KFC oleh-oleh familiku gurih sekali. Nah, ternyata pengklasian tentang makhluk hidup ini sudah diteliti oleh peneliti pada zaman dulu. Yang pertama kali meneliti itu Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan kingdom atau mengelompokkan pengklasifikasian makhluk hidup terbagi menjadi 2, yaitu kingdom animalia dan plantae. Kemudian fase-fase berikutnya kembali ditemukan lagi animalia, plantae, dan fungi. Plantae itu tumbuhan, atau fungi itu jamur ya. Kemudian ada 4 kingdom: animalia, plantae, fungi, dan monera. Dan yang ini, yang keempat, yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom yang masih digunakan sekarang, yaitu animalia, plantae, fungi, monera, dan protista.
Namun, penelitian baru-baru ini menemukan bahwa ternyata klasifikasi pada makhluk itu bukan hanya 5, tapi 6, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, Monera, Protista, dan Archaebacteria. Archaebacteria ini ditemukan di dalam kawah-kawah gunung berapi. Kehidupannya hanya di situ. Itu yang membedakannya dengan kingdom yang lain. Nah, untuk materi hari ini itu saja tentang klasifikasi 5 kingdom. Kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Dari sekian banyak pembahasan Bapak, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Baiklah, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjut pembahasan tentang kunci determinasi. Silakan pelajari tentang kunci determinasi pada makhluk hidup. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.